Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan trigonometri part 3, yaitu tentang aturan sinus dan kosinus. Langsung aja kita ke materinya. Ini adalah peta konsep dari aturan sinus dan kosinus ya. Ini ada aturan sinus dan ini ada aturan kosinus, ada penurunan aturan sinus, ada penerapan, ini juga ada penurunan dan ada penerapan. Dan nanti luas segitiga kita next. Untuk aturan sinus, pada materi sebelumnya Anda telah mempelajari tentang beberapa konsep dasar trigonometri. Berikut akan kita pelajari materi tentang penurunan unsur-unsur, sisi, sudut maupun perbandingan trigonometri pada suatu segitiga siku-siku jika dua unsur dalam segitiga siku-siku tersebut telah diketahui atau ditentukan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita punya penurunan aturan sinus. Perhatikan gambar di samping sudut-sudut dalam segitiga ABC pada gambar 9.1. Ini adalah titik ABC, sedangkan ini adalah sudutnya, sudut alfa, beta, dan gamma. Ya, jadi untuk sudut A itu adalah BAC atau sama dengan CAB, dan sudutnya itu adalah A. Jadi untuk menentukan sudut itu A-nya posisinya berada di tengah-tengah. Ya, jadi A-nya ini itu posisinya di tengah antara BAC atau CAB. Itu sama aja. Yang penting A-nya itu adalah posisinya di tengah. Kemudian untuk yang sudut B juga sama. Kita sudut B nih. Bisa juga BAC atau CBA. Itu bisa aja sama dengan sudut si betanya. Nah, sedangkan sudut C itu adalah ACB atau sama dengan BCA. Jadi posisinya itu dia berada di tengah-tengah antara dua titik ini. Oke, besar sudut dapat diukur dalam satuan derajat atau radian. Misalkan panjang sisi dalam segitiga ABC adalah BC sama dengan CB sama dengan A, atau AC sama dengan CA itu adalah sudut B, dan BA sama dengan AB itu adalah sudut C. Aturan sinus untuk segitiga ABC seberang berbentuk. Untuk menentukan sudut A berarti alfa per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma, atau sama dengan sin alfa per A sama dengan sin beta per B sama dengan sin gamma per C. Untuk mencermati penurunan aturan sinus dapat Anda tinjau dari salah satu titik pojok atau sudut dari segitiga ABC tersebut. Misalkan dari titik sudut C diperoleh sudut C itu sama dengan sudut ACB atau sama dengan BCA, yaitu adalah sudut gamma. Seperti gambar 9.2 ini. Ya, lanjut next. Untuk yang A, tinjauan sudut C lancip dari titik B. Tarik garis dari titik B hingga tegak lurus AC. Maka segitiga ABC terdiri atas segitiga siku-siku ADB dan segitiga siku-siku BDC, yaitu siku-siku di titik D. Perhatikan segitiga ADB pada gambar 9.2, yaitu si A. Ini ya. Ini adalah tarik sudutnya untuk menentukan tingginya dari segitiga tersebut. Kemudian berarti BD per AB sama dengan sin alfa, itu BD sama dengan AB dikali sin alfa. Jadi untuk menentukan ini tinggal ini dikali ini kan bentuknya pembagian. Jika pindah ruas jadi bentuk perkalian. Sehingga BD sama dengan C kali sin alfa. Perhatikan segitiga BDC. BD per BC sama dengan sin gamma. Yaitu jika menentukan BD-nya berarti tinggal dari BC dikali sin gammanya. Tinggal dipindahin jadi ini bentuk pembagian, pindah jadi bentuk perkalian. Sehingga BD sama dengan A kali sin gamma. Panjang BD pada gambar 9.2 sama dengan panjang BD pada gambar 9.2 yang si B. Sehingga diperoleh
kali sin gamma sama dengan C kali sin alfa, atau dapat dinyatakan dalam persamaan A per sin alfa sama dengan C per sin gamma, atau sin alfa per A sama dengan sin gamma per C. B. Tinjauan sudut C lancip dari titik A. Tarik garis dari titik A hingga tegak lurus BC, maka segitiga ABC terdiri atas dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ADB dan segitiga ADC. Perhatikan segitiga ADB pada gambar 9.2 yang B. Ini adalah gambarnya. Yang bagian B ya. Lanjut. Sehingga AD per AB sama dengan sin beta, yaitu AD, jadi AB dikali sin beta, sehingga AD sama dengan C sin beta, C dikali sin beta. Perhatikan pula segitiga ADC pada gambar 9.2 yang B, AD per AC sama dengan sin gamma, yaitu AD sama dengan AC dikali sin gammanya, sehingga AD sama dengan B kali sin gamma. Panjang AD pada gambar 9.2A sama dengan panjang AD pada gambar 9.2 yang B, sehingga diperoleh C dikali sin beta sama dengan B kali sin beta, atau dapat dinyatakan dalam persamaan B per sin beta sama dengan C per sin gamma, atau sin beta per B sama dengan sin gamma per C. Dari kedua persamaan di atas diperoleh bahwa A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma, atau sin alfa per A sama dengan sin beta per B sama dengan sin gamma per C, atau ini juga sama aja, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. 2. Penerapan aturan sinus. Guna mempelajari penerapan aturan sinus, Anda harus memahami kedudukan panjang sisi S dan besar sudut dalam segitiga sembarang ABC. Notasi yang harus dipahami sering berbentuk sebagai berikut. Untuk yang pertama, satu sisi dan dua sudut diketahui. Sisi, sudut-sudut. Pada kondisi sisi sudut-sudut, Anda dapat menerapkan aturan sinus pada segitiga sembarang. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan AB adalah 4 dan sudut CAB adalah 30 derajat. Berarti kalau sudut CAB berarti sudutnya itu berada di posisi A ya. Karena tengah-tengahnya itu adalah si A. Yang A berarti 30 derajat dan sudut BCA berarti sudutnya berada di C yaitu 45 derajat. Tentukan panjang BC. AB kita ketahui adalah panjang sisinya adalah 4. Nah, untuk menentukan aturan sinus, dia itu adalah sudut, di depan sudutnya itu adalah sisinya. Nah, ini sudut, berarti sisinya depannya adalah ini, BC. Jadi yang harus kita cari adalah nilai si BC-nya dari perbandingan aturan sinus. Jadi BC itu per sama sudutnya. Di depan sudutnya adalah si A. Oke. Kemudian untuk sudut C berarti depannya itu adalah sisinya, yaitu adalah AB. Berarti AB per sin 45 derajat karena kita menggunakan aturan sinus. Nah, setelah itu sin 30 itu adalah sudut istimewa setengah, sedangkan sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, kita untuk mencari nilai BC ini adalah perkalian silang, yaitu BC dikali setengah akar 2 dan 4 dikali setengah. Hasilnya adalah ini. BC setengah akar 2 dikali 4 kali setengah itu sama dengan 2. Ini adalah 2 ya. Jadi BC-nya itu adalah 2 per ini. Nah, karena untuk pembagian pecahan itu adalah posisinya pembagian pecahan, jadi bentuknya perkalian, posisinya dirubah, awalnya jadi akar 2 per 2, jadi 2 per akar 2. Nah, ini kamu kalikan sama akar 2 per akar 2, jadi hasilnya itu adalah 4 akar 2 per 2. Kenapa per 2? Karena akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Kita kalikan penyebutnya biar tidak menjadi akar lagi. Jadi 4 akar 2 per 2 itu sama dengan 2 akar 2. Jadi panjang BC adalah 2 akar 2. Lanjut,
Untuk dua sisi dan satu sudut di hadapan sisi diketahui sisi, dan sudut. Aturan sinus dapat juga Anda pakai untuk kondisi sisi, sudut. Perhatikan contoh berikut. Diketahui segitiga OSN, panjang OS itu adalah 8, sedangkan panjang ON itu adalah 4/2. Dan sudut N itu adalah 45 derajat. Hitunglah panjang sisi SN-nya. Yang ditanyakan adalah panjang sisi SN-nya. Jadi untuk sketsanya, segitiga OSN berdasarkan aturan sinus dapat sin sudut OSN per ON. Ya, jadi OSN per ON sama dengan sin ONS per OS. Nah, jadi sin sudut OSN sama dengan ON per OS dikali sin sudut ONS. Sama dengan ON-nya itu adalah 4/2 per OS-nya itu adalah 8 dikali sin ONS. ONS berarti sudutnya itu adalah di tengah N. Itu adalah 45 derajat. Jadi ini kita bagi dapat ini 1, ini dapat 2 ya. Nah, karena 1 posisinya nggak ditulis. Jadi akar 2 per 2. Ini kita perkecil masing-masing bagi 4, dapat 1, dapat 2. Satunya nggak usah ditulis. Ini per 2, sin 45 adalah setengah akar 2. Jadi ini perkaliannya itu hasilnya adalah setengah. Ya. Kemudian ini caranya akar 2 dikali akar 2 itu kan sama dengan 2. Ini kan jadi 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Nah, 1/4 dikali sama 2 ini. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Berarti 1/4 dikali 2 sama dengan setengah. Kemudian karena sin sudut OSN sama dengan setengah, maka sudut OSN adalah 30 derajat. Setengah itu adalah sin 30. Ya, kemudian berdasarkan aturan sudut-sudut dalam segitiga OSN diperoleh sudut SON sama dengan 180 derajat min sudut ONS ditambah sudut OSN, yaitu 180 min 45 plus 30 itu sama dengan 180 dikurang 75 sama dengan 105. Berarti sudut O-nya ini adalah 105 derajat. Menentukan panjang sisi SN dengan aturan sinus, yaitu SN per sin sudut SON sama dengan ON per sin sudut OSN. Jadi untuk menentukan SN-nya itu sama dengan sin sudut SON per sin sudut OSN. Ya, dikali ON sama dengan sin sudut SON, berarti sudut itu adalah di O, sudut O itu adalah 105. Kemudian per sin sudut OSN, berarti sudutnya itu adalah di S, yaitu adalah sin 30 derajat, dikali ON-nya itu adalah sisinya 4/2. Nah, ini kita samakan di kalkulator, itu sin 105 itu adalah sama dengan 0,966. Sedangkan sin 30 itu adalah setengah, yaitu 0,5 dikali 4/2. Itu jika dihasilkan di dalam kalkulator adalah 5,657. Nah, setelah itu kamu kalikan, kemudian dibagi 0,5, hasilnya itu adalah 10,93 cm. Jadi panjang sisi SN adalah 10,93 cm. Untuk yang B, aturan kosinus. Pada segitiga ABC sembarang terdapat aturan kosinus untuk menentukan unsur-unsur lain dari segitiga tersebut. Untuk yang pertama, penurunan aturan kosinus. Perhatikan gambar 9.5, ini adalah titiknya. Jika sudut A, gambar A itu adalah sudut C lancip dari titik B, sedangkan gambar B itu adalah sudut C lancip dari titik A. Untuk segitiga ABC sembarang seperti tampak pada gambar 9.5 selaku berlaku. Untuk A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC dikali cos A. Kemudian untuk B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kali cos B. Kemudian yang C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB dikali cos C.
Atau cos alfa, cos A itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2B kali C. Kemudian kalau cos B berarti A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Cos C berarti A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Untuk yang pertama, tinjauan sudut C lancip dari titik B. Amati kembali gambar 9.5 yang A. Pada segitiga ABC, tarik garis dari titik sudut B hingga tegak lurus AC. Dan garis BD merupakan garis tinggi. Misalkan CD itu sama dengan si X sehingga AD sama dengan B min X. Ini adalah gambarnya. Ini kita tarik. Ini adalah titik si D-nya. Nah, kemudian ini adalah si X dan A ke D itu adalah B min X. Ya, ini karena di depan sudutnya adalah B. Jadi B besar, depannya itu adalah B kecil. Nah, min X-nya itu adalah karena dikurang si X ini. Oke, kemudian lanjut. Jadi, untuk BD, pada segitiga ADB berlaku teorema Pythagoras seperti berikut. Untuk BD sama dengan BD kuadrat sama dengan AB kuadrat min AD kuadrat. Nah, untuk AB-nya itu sama dengan si C. Nih. AB itu adalah nilai si C karena di depan sudutnya si C. Ini adalah C kecil. Kemudian min AD kuadrat. Jadi AD-nya itu adalah B min X. B-nya itu dapat dari sini karena di depan sudutnya ini adalah sisinya berarti B kecil. Min X-nya karena dikurang sama ini. Oke, lanjut. Jadi ini kita kuadratkan. Jadi B dikuadratkan sama dengan B kuadrat. Kemudian min X kuadrat dikuadrat itu seharusnya plus X kuadrat. Karena min dikuadratin sama dengan plus. Nah, ini B min X kuadrat itu hasilnya adalah B plus 2BX. Ini adalah persamaan yang pertama. Pada segitiga BDC pada gambar 9.5A berlaku BD kuadrat sama dengan A kuadrat min X kuadrat untuk persamaan kedua. Dari persamaan kedua dikurangi persamaan pertama diperoleh 0 sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat min 2BX atau 2BX sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat. Perhatikan segitiga BDC diperoleh cos C sama dengan X per A atau X sama dengan A dikali cos C. Hal ini berarti 2B kemudian A kali cos C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat. Sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kali cos C. Atau cos C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Untuk yang kedua, tinjauan sudut C lancip dari titik si A. Pada segitiga ABC, gambar 9.5B, tarik garis dari titik sudut A hingga tegak lurus BC, dan garis AD merupakan garis tinggi. Misalkan BD sama dengan X, sehingga CD sama dengan A min X. Ini adalah gambarnya. Ya, ini kita tarik lurus. Kita dapat buah sudut D. Berarti ini adalah si A, A-nya itu adalah ini. Jadi sudutnya di sini kita tarik, ini adalah sisinya. Berarti A kecil. Nah, min X karena kita berkurang sama ini. Jadi A min X. Oke. Kemudian pada segitiga ADB berlaku AD kuadrat sama dengan C kuadrat min X kuadrat. Ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian pada segitiga ADC berlaku AD kuadrat sama dengan B kuadrat min A min X kemudian dikuadratin. Jadi AD kuadrat sama dengan B kuadrat. Ini kita kuadratin, hasilnya itu adalah min A kuadrat plus 2AX min X kuadrat. Itu adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan satu dan kedua diperoleh sebagai berikut. C kuadrat min X kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat plus 2AX min X kuadrat sama dengan 0, yaitu C kuadrat
plus A kuadrat min B kuadrat min 2AX sama dengan 0. Ini kita gabungkan antara ini dengan ini, hasilnya adalah ini, jadi sama dengan 0. Kemudian kita cari adalah 2AX-nya, ini min, kita pindah ruas ke sini jadi plus, hasilnya adalah ini. Perhatikan segitiga ADB pada gambar 9.5b dapat diperoleh bahwa cos B sama dengan X per C atau X sama dengan C kali cos B. Hal ini berarti 2AC kali cos B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat. Ini cuma hanya materinya saja. Jadi untuk menentukan rumusnya, jadi cos B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat per 2AC atau B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kali cos B. Untuk penerapan aturan kosinus, pada penerapan aturan kosinus kita harus berpegangan pada dua kondisi sisi dan sudut yang diketahui. Agar lebih jelasnya pelajari penjabaran berikut. Jadi untuk dua sisi dan sudut yang diapitnya, ya ini sisi, sudut, sisi. Agar Anda memahami tentang penerapan aturan kosinus pada kondisi sisi, sudut, sisi, perhatikan contoh berikut. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB itu adalah 4 cm dan AC itu adalah 2 akar 2 dan sudut CAB berarti sudutnya adalah di A karena posisinya huruf tengahnya itu adalah si A. Jadi A-nya itu adalah 30 derajat. Tentukan panjang BC-nya. Ini yang kita cari. Nah, ini adalah satu sudut yang diapit oleh dua sisi. Ini namanya diapit nih. Ada dua sisi dan satu sudut yang diapit. Jadi untuk menentukan BC-nya itu ini kan sudut A. Nah, berarti depannya ini adalah A kecil. Ini yang akan kita cari. Nah, sedangkan ini B besar, berarti depannya ini adalah B kecil. Ini adalah B kecil. Nah, sedangkan ini C, berarti depan sudutnya ini adalah C kecil. Jadi B kecilnya itu adalah 2 akar 2, sedangkan C kecilnya itu adalah 4. Nah, setelah itu tinggal kita tulis rumusnya. Untuk menentukan A kecilnya, jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 kali B kali cos kali sudut kali cos sudut CAB. Jadi untuk B kuadratnya itu sama dengan ini ya. Ini depan sudutnya B, berarti ini adalah B kecilnya. Kemudian ini sudut C, berarti depan sudutnya adalah ini. Kemudian min 2 dapat dari sini, kali B-nya itu adalah 2 akar 2, kali C-nya itu adalah 4, dikali cos 30 derajat. Jadi 2 akar 2 itu dikuadratin sama dengan 8, karena 2 dikuadratin sama dengan 4, akar 2 dikuadratin sama dengan 2, jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian 4 kuadrat sama dengan 16, ini kita kalikan. 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 4 sama dengan 16, jadi 16 akar 2, sedangkan cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, setelah itu, karena ini masih A kuadrat, jadi kita harus akalin untuk menentukan si A-nya doang. Jadi ini kita jumlahin, 8 tambah 16 sama dengan 24, kemudian ini 6, 16, kita kalikan sama ini, setengah akar 3, jadi 16 dibagi 2 dapat 8, sedangkan akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. Nah, jadi 24 ini kita rubah jadi 4 kali 6 atau 6 kali 4 sama dengan 4-nya itu kita keluarin jadi bentuk 2. Nah, sisanya kan akar 6. Ini kita juga kalikan 4. Jadi hasilnya adalah 2 akar 6. Jadi kalau bentuk seperti ini, hasilnya apa adanya. Jadi panjang BC-nya itu adalah ini. Lanjut untuk yang B, 3 sisi diketahui sisi, sisi, dan sisi. Aturan kosinus dapat juga Anda digunakan untuk kondisi sisi, sisi, sisi seperti yang terlihat pada contoh berikut. Diketahui segitiga SMK dengan panjang sisi SM adalah 5 cm, MK adalah 6, dan SK adalah 7. Tentukan nilai dari sin S-nya. Yang ditanyakan adalah sin S-nya. Diketahui panjang
SM-nya sama dengan K, yaitu adalah 5, sedangkan MK sama dengan S, yaitu 6, dan SK sama dengan M, sama dengan 7. Dengan aturan kosinus dapat dicari nilai kosinus dari masing-masing titik sudut pada segitiga SMK. Jadi cos S itu sama dengan K kuadrat tambah M kuadrat min S kuadrat per 2 KM, yaitu K-nya adalah 5. 5 dikuadratin sama dengan 25, sedangkan M-nya itu adalah 7. 7 dikuadratin sama dengan 49, dikurang S-nya itu adalah 6. Berarti 6 dikuadratin sama dengan 36. Per 2 dikali K-nya itu adalah 5, berarti sama dengan 10. 2 kali 5 sama dengan 10, dikali M. M-nya itu adalah 7, berarti 10 dikali 7 sama dengan 70. Jadi hasilnya itu tinggal kita kurangin, dapat 38/70. Kita perkecil masing-masing bagi 2. Jadi hasilnya adalah ini 19/35. Sedangkan untuk sin kuadrat S sama dengan 1 min cos kuadrat S sama dengan 1 min 19. Dari ini ya, min 19 kuadrat per 35 kuadrat itu sama dengan ini. Kita hasilin, yaitu adalah 864/35 kuadrat. Jadi tinggal kita akarin untuk menentukan sin S-nya. Jadi ini per ini diakarin dan dikuadratin, hasilnya hilang akarnya, dan ini kita perkecil dapat 12/6. Dan ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Thanks for the watching, dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.